Baik, saya ulangi ayat 40. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Baik. Matius 26 ayat 40. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Kisah yang cukup populer dan kita ngerti dari beberapa ayat ini mengenal bagaimana penderitaan Yesus. Saudara, kalau kita berpikir dan merenungkan bagaimana ya jika apa yang dialami oleh Yesus posisinya itu ada di pihak kita. Kronologis cerita ini kan Yesus mengajak 3 muridnya. Ada Petrus, ada Yakobus, dan Yohanes. Sepenggal kalimat yang Yesus katakan, "Mari ikut aku, mari berdoa bareng aku, hatiku sangat sedih dan mau mati rasanya." Hatinya sedih dan dia butuh teman, dia butuh sahabat, dan dia panggil memang sahabat-sahabatnya untuk berjaga-jaga bareng, untuk berdoa bareng, nemenin Yesus, dan paling tidak bisa berbagi kesedihan, bisa berbagi kesulitan, bisa berbagi keadaan hati yang lagi nggak menentu. Tapi kita lihat dari cerita ini di satu taman, tatkala Yesus mengajak mereka dan tadi kalimat firman Tuhan berkata ternyata mereka tidur. Mereka tidur dan sampai beberapa kali Yesus membangunkan mereka sampai muncullah tadi sebuah kalimat, "Kamu gak bisa berjaga-jaga 1 jam saja. Kamu gak bisa berjaga-jaga hanya 1 jam saja." Tapi inilah fakta kehidupan, saudaraku. Kadangkala ketika kita butuh teman nolongin kita butuh teman, bisa jadi sahabat bagi kita, kadang-kadang mereka malah tidur. Kadang-kadang mereka malah sepertinya dalam tanda kutip gak peduli. Sepertinya mereka gak ngikutin atau gak ikut berempati dengan apa yang kita alami. Tapi itu pun tidak membuat Yesus menjadi kecewa dan berhenti berdoa. Itu tidak membuat Yesus mundur, tidak buat Yesus makin jengkel atau kesel dengan teman-temannya. Dia hanya berkata, "Daging memang lemah tapi roh nurut." Dan Yesus hanya berkata, "Bisa gak sih kamu berjaga-jaga 1 jam saja?" Tentu ayat ini tidak sedang mengajar kepada kita tentang berapa lama kita berdoa. Bukan, ya. Berapa lama jam doa kita. Tetapi dari ayat ini kita belajar sebuah perenungan kehidupan yang cukup menarik. Bagaimana arti dari sebuah pengorbanan itu. Kita melihat bagaimana berkorban, bagaimana kita hubungannya dengan Tuhan. Dan kalau saya katakan dari ayat ini, bagaimana jika Yesus datang kepada kita dan minta, "Bisa nggak kamu berjaga-jaga 1 jam saja? 1 jam saja." Ada 2 perenungan yang coba kita renungkan pagi hari ini. Terlepas memang dari ada orang-orang yang tadi nggak peduli dengan sulit kita, tapi kita nggak boleh kecewa dan tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. Saya melihat bahwa dalam hidup ini hubungannya dengan Tuhan seringkali, dan kita dapati di dalam Alkitab bahkan hidup kita, Tuhan itu nggak pernah minta yang neko-neko.
Tuhan hanya minta sedikit. Sekali lagi, Tuhan hanya minta sedikit dari yang banyak yang kita miliki. Gak banyak-banyak sih. Dari 24 jam Dia minta kepada kita berapa, saudaraku? 1 jam saja. Ini kita tidak ngomong tentang durasi waktu. Kita bicara tentang Tuhan sudah kasih kesempatan begitu banyak. Tuhan sudah kasih lebih dari hidup kita, dan Dia hanya minta, udahlah sedikit saja. Walaupun muncul kebenaran firman Allah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus bahwa tubuh, jiwa, roh kita sudah dibeli lunas. Hidup kita itu milik Tuhan. Seluruhnya milik Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada kita, dari seluruh itu sebenarnya aku punya hak untuk kamu. Aku punya atas hidupmu, aku punya hak atas apa yang ada dalam hidupmu. Tapi Dia katakan 1 jam saja. Dan tadi yang saya katakan sedikit saja. Tuhan hanya minta sedikit dari yang banyak. Mulai dari kita perjanjian lama kita kenal ya, Tuhan atau Allah berkata, seluruh tumbuhan, tanaman yang ada di taman ini boleh kamu makan. Bebaskan, Tuhan kasih banyak bagi kita. Tapi Tuhan hanya minta sedikit. Satu tanaman ini jangan kau makan ya. Satu tanaman ini jangan kau makan ya. Seringkali Tuhan hanya kasih sedikit saja. Atau Tuhan minta sedikit dalam diri kita. Dari 100% yang Tuhan kasih buat kita, Tuhan hanya minta berapa persen, saudara? Halo? Dikit kan? Dikit. Dari 24 jam yang Tuhan kasih buat kita, Tuhan juga minta, bisa gak sih 1 jam? Sedikit yang Tuhan minta, artinya Tuhan itu sebenarnya tidak menuntut terlalu banyak. Seandainya jika kita setuju ada satu ayat berkata, perintahku tuh nggak berat, sedikit saja. Nah, apakah yang sedikit ini pun kita rela, kita ikhlas berbagi, kita ikhlas memberikan suatu kualitas yang baik untuk Tuhan. Seandainya saya munculkan sebuah kalimat, seandainya saja sedikit Tuhan minta, kita nggak mau kasih. Sungguh keterlaluan kan kita. Padahal kalau kita mau atos-atosan gitu kata kalimat kita, semua hidup ini milik Tuhan kok. Semua hidup kita ini milik Tuhan. Dan Tuhan berkata, bisa nggak kamu berjaga-jaga 1 jam? Dalam seluruh anugerah hidup yang kita miliki, Tuhan hanya minta cuma kasih sedikit, dikit aja. Jadi kalimatnya, seandainya Tuhan minta sedikit, kita kasih lebih, itu keren banget. Muncullah satu ayat, kalau ada orang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia berapa mil, saudaraku? 2 mil. Hidup ini sesungguhnya urusannya dengan Tuhan hanya bukan persoalan, memang kewajiban yang harus kita lakukan, bukan. Tetapi jika kita lebih menjadi manusia 2 mil, menjadi manusia di atas rata-rata, melakukan segala sesuatu bukan karena kewajiban saja, tetapi memang lebih daripada itu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang melampaui segala. Tetapi ingat, dari ayat ini sebenarnya Tuhan ingin menyadarkan, menyindir dalam kehidupan kita. Masa sih yang sedikit aja kamu gak mau kasih, padahal Tuhan kasih banyak buat kita. Tentu ini bukan hanya persoalan doa ya, tapi biar kita renungkan dalam hidup kita yang lebih lagi, kesehatan, waktu, kekuatan kita, berkat jasmani dan sebagainya yang kita terima, dan masih enggak kita kencang dengan Tuhan, masih enggak kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang kedua, tadi saya katakan ada 2. Setelah Tuhan itu enggak aneh-aneh, enggak minta banyak dalam diri kita, juga Dia tidak pernah mengambil, Dia tidak pernah minta apa yang enggak ada pada kita. Dia menginginkan sesuatu yang ada pada kita.
Dan kalau bicara tentang waktu, semua orang kita punya waktu, semua kita punya apa yang disebut dengan waktu 24 jam dan dia minta 1 jam aja. Artinya apa, saudaraku? Sebenarnya dari perenungan ini tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita kasih untuk Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Dan tidak ada sebuah kalimat, aku gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa. Yang ada hanya, aku gak mau lakuin apa-apa. Yang ada, aku gak mau memberi. Karena Tuhan gak pernah minta sesuatu yang ada pada kita. Kepada Musa dia berkata, di tanganmu ada tongkat. Dan berkata kepada kita, kita punya semua, dan apa yang ada pada kita. Kalau tadi Tuhan hanya minta sedikit, Tuhan gak pernah minta apa yang tidak ada pada kita. Artinya, ya, kita bisa kasih karena dia meminta sesuatu yang ada pada kita. Yang tidak ada Tuhan gak minta. Kepada Abraham walaupun begitu berat, Tuhan minta Ishak. Dan kepada kita Tuhan minta apa? 1 jam saja. Tuhan minta apa? Sedikit saja. Dan kalau tadi saya ulangi lagi, kalau Tuhan meminta sesuatu yang ada pada kita, dan itu artinya kita bisa lakuin semua untuk Tuhan. Kita bisa. Yang ada hanya mungkin kita pelit saja. Terlalu banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal Tuhan kasih lebih, Tuhan kasih banyak. Tuhan hanya minta sedikit dan dia tidak minta yang tidak ada pada kita. Apa yang ada pada kita? Sudah dikasih buat Tuhan. Sadarlah bahwa seluruh hidup kita ini milik Tuhan. Dan Tuhan mau. Syukur-syukur kita kasih lebih sama Tuhan. Syukur-syukur kita seluruhnya untuk Tuhan. Dan karena memang itu yang seharusnya. Kalau masih mau hitung-hitungan dengan Tuhan, mau kasih 10%, mau kasih sekian persen, ya sudah. Tapi intinya Tuhan tidak pernah minta yang tidak ada pada kita. Jangan kasih kepada Tuhan milik orang lain. Jangan kasih kepada Tuhan milik tetanggamu. Hidupmu, hidupku, hidup kita untuk Tuhan. Bila ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita, ya, pengorbanan, wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan itu yang harus kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau yang sedikit saja kita belum bisa lakukan, gimana yang mau banyak? Kalau yang ada pada kita saja kita nggak mau kasih, gimana yang nggak ada pada kita? Saya masih ingat jemaat di Korintus itu, dia melakukan dalam kekurangan untuk memberi, bahkan lebih dari apa yang sebenarnya mereka nggak bisa lakukan, tapi karena cintanya mereka melakukan lebih dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Inilah yang saya katakan juga tadi, manusia dual, manusia yang melampaui, melakukan semuanya bukan karena kewajiban. Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan